Ya, kita mulailah Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Memang sebenarnya eh, ini kombonya kompol SMP tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa berbagi di sini, eh, melakukan diseminasi. Diseminasi artinya kita sharing, berbagi gitu ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa sebenarnya saya juga dalam proses belajar. Jadi belum tentu apa yang saya sampaikan itu 100% benar. Jadi kita di sini bersama-sama untuk kita sama-sama belajar begitu ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, di sini saya kebetulan ada tugas dari karena saya mengikuti program guru penggerak, jadi kita harus mendiseminasi, membagikan pemahaman tentang budaya positif, ya. Jadi memang materinya kebetulan sama, jadi kita membahas tentang budaya positif. Ya, baik. Biar semangat, ya. Ini kita lakukan ice breaking dulu. Jadi ice breaking ini kalau di awal pembelajaran itu untuk menarik perhatian begitu. Jadi misalnya ada siswa, Bapak Ibu ya, siswanya mulai ngantuk-ngantuk siang-siang begitu ya, bisa kita lakukan ice breaking. Ya, bisa kita pemanasan atau apa begitu ya, biar semangatnya kembali lagi. Baik, di sini saya sebenarnya banyak ice breaking, tapi nanti kita lihat waktu. Kalau misalnya cukup waktunya, nanti bisa kita coba. Baik, sekarang kita coba yang pertama dulu. Saya tidak pakai mikrofon karena saya mau praktekkan. Ya, Bapak Ibu, sambil duduk aja enggak apa-apa. Ya, ya, nanti ada yang berdiri, tenang saja. Ya, jadi kita ice breaking-nya. Jadi ice breaking-nya simple saja. Ini ada tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau tepuk 1, begitu. Ya, gitu ya. Coba ya, tepuk 1. Oke. Ya. Kanan atau kiri bebas. Tapi kalau mau sama kita kanan dulu ya. Ya, oke. Kemudian tepuk 2. Ya. Jadi kanan kiri. Ya, oke. Tepuk 2. Oke. Terus kalau tepuk 3 begini. Ya. Saya tepuk 3. Oke. Nah, kalau tepuk 4 begini. Begitu. Bisa ya? Kita coba tepuk 4. Oke. Nah, terakhir tepuk 5. Jadi kalau tepuk 5 begini. Ya, begitu. Coba tepuk 5. Oke. Ya. Sekarang kita coba tepuk 5 tapi 3 kali. 3 kali tepuk 5. Ya, oke, tepuk tangan. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kompak banyak orangnya itu bisa jadi sebuah nada ya. Jadi itu bisa di kelas nanti dipraktekkan. Baik, oke lanjut. Ya, nah di sini kesepakatan, ini kesepakatan kelas atau kesepakatan sebuah forum. Kesepakatan itu jadi kalau kita mengawali sesuatu ya, atau misalnya kita di dalam kelas ya, biar segala sesuatunya itu berjalan dengan tertib, dengan lancar, kita perlu adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini biasanya kita harus mengajak semua anggota ya. Jadi kesepakatan itu berasal dari siswa ya. Jadi bukan gurunya, misalnya gurunya menentukan kamu harus datang tepat waktu, tapi dari guru. Nah, itu bukan kesepakatan. Kesepakatan itu adalah nilai yang diyakini bersama. Jadi misalnya itu harus dari siswa. Nah, kita kalau mau bikin kesepakatan, bagaimana biar kita lancar tepat waktu. Nah, nanti dari siswa akan menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi setiap kegiatan itu sekarang itu ada kesepakatan, namanya kesepakatan kelas ataupun kesepakatan dalam sebuah forum. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Jadi misalnya dalam sebuah kelas kita bikin kesepakatan dulu nih. Jadi kesepakatan itu nanti yang akan menjadi nilai-nilai yang kita percayai atau kita yakini.
Sehingga ketika ada misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan, maka akan kita kembalikan. Nah, maka tadi kalian sudah sepakat, ya. Jadi begitu, itu fungsi dari sebuah kesepakatan, Bapak Ibu, ya. Baik. Ini contoh saja. Baik. Nah, di dalam budaya positif itu ada banyak sebenarnya, karena budaya itu kan tadi budaya itu kita merubah kebiasaan, ya, kebiasaan atau perilaku. Nah, di dalam merubah sebuah kebiasaan atau perilaku, ini banyak teori yang harus kita pahami, ya. Jadi kurang lebih ada 6 hal yang harus kita pahami ketika kita ingin menerapkan budaya positif di dalam sekolah. Tadi sudah ada disampaikan. Yang pertama disiplin positif, ya. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, ya. Dan segitiga restitusi. Jadi semua itu harus kita pahami agar kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Karena apa? Karena keenam hal ini saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa menerapkan misalnya segitiga restitusi tanpa kita mengetahui yang di atas-atasnya. Ya. Jadi makanya di dalam teori budaya positif ini adalah materi yang lumayan banyak, ya. Harus kita mempelajari dan harus kita memahami banyak hal. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja, ya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita kembali lagi ke kata disiplin. Jadi disiplin itu kalau kita artikan, kalau kita pahami secara sederhana, disiplin itu taat peraturan, tata tertib begitu ya. Tapi ternyata kalau kita pelajari lagi, ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Ya. Jadi disiplin itu bukan harus kita mengikuti tata tertib atau peraturan, tidak, ya. Disiplin itu asal katanya adalah belajar, ya. Nah, disiplin positif itu merupakan pembiasaan, ya. Pembiasaan yang positif, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita percayai atau kita yakini. Sehingga nanti ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai itu, maka itu akan menjadi motivasi internal atau motivasi dari dalam. Jadi misalnya begini nih, misalnya kita harus datang tepat waktu, ya. Kalau kita datang tepat waktu karena misalnya takut dihukum, ya, itu namanya motivasi eksternal dari luar, ya. Misalnya siswa kita tanya, kenapa kamu datang tepat waktu? Karena takut dihukum, Pak. Atau misalnya siswa datang karena saya ingin ini Pak dipuji sama Bapak Ibu guru. Nah, itu juga termasuk motivasi masih eksternal. Nah, motivasi internal itu bagaimana? Motivasi internal itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Misalnya, kenapa kamu datang tepat waktu? Karena saya yakin kalau saya tepat waktu maka saya akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu jadi dia harus ada dari dalam dirinya atau motivasi internal. Perbedaannya antara motivasi internal dan eksternal, biasanya yang eksternal itu tidak berlangsung lama, tidak bertahan. Tapi kalau dia motivasi itu berasal dari dalam diri, maka itu akan berlangsung lama. Ya, baik. Oke, selanjutnya ya, saya akan melakukan sebuah kegiatan. Bapak Ibu bisa berpasangan, ya, boleh dengan siapa saja, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu salah satunya menggenggam tangannya begini, ya, genggam. Salah satu saja. Jadi berpasangan ya, berdua berpasangan, berdua, ya, berpasangan boleh, menggenggam, ya, ya. Oke, boleh, ya. Jadi menggenggam, coba kita mau praktek sederhana saja, menggenggam. Satu menggenggam, satu orang berusaha untuk membuka genggaman itu, boleh dengan rayuan, ya, boleh dengan iming-iming apa, atau boleh dengan pokoknya cara apapun. Yang satunya mempertahankan genggamannya, ya. Jadi begini, ya. Satu orang menggenggam gini, satu orang menggenggam, ya, satu orang. Nah, temannya berusaha merayu biar genggaman ini dibuka, ya, dirayu bagaimanapun, dirayu caranya, ya. Atau diiming-imingi apa kalau dibuka, ya, misalnya mau ditawarin apa nanti kalau dibuka mau dikasih kue. Nah,
Yang menggenggam harus mempertahankan. Jadi anggaplah yang digenggam itu bayangkan adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, yang satu yang berharga nih. Ini nggak boleh dikasih sama orang lain nih. Tapi ya temannya coba merayu. Ya, ya. Boleh ya kita praktek 30 detik saja. Ya, silakan coba dirayu. Pokoknya bagaimana? Ya. Ya. Apakah ada yang sukses? Ya. Oke. Cukup. Ya, ada yang dibuka tadi? Oh, ya. Busway. Oke. Ya. Oke, sekarang bergantian 30 detik coba yang tadi menggenggam menjadi merayu coba. Ya, Bapak saya kasih waktu 30 detik silakan. Ya. Silakan. Bagaimanapun caranya agar bisa dibuka. Ya, oke. Cukup. Ya, oke tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Nah, ini karena saya bagikan dulu. Di sini nanti ada kasus dan di sini ada penjelasan yang kegiatan kita tadi. Silakan dibagikan. Ya. Ya, baik. Nah, dari kegiatan kita tadi, Bapak Ibu ya. Jadi ini dasarnya adalah ada 4 hal ini, ya. Yang pertama adalah, mohon maaf itu perinannya agak bolak-balik karena tadi salah posisi, ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi yang ini dulu. Yang pertama adalah ilusi untuk mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu terlihat seperti dikontrol karena memang dia mau dikontrol. Ya, seperti tadi Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu mempertahankan sesuatu, sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak mau, itu tidak akan terbuka. Ya. Walaupun dirayu apapun, misalnya ini sesuatu yang berharga, gitu ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu dirayu bagaimanapun, kalau dalam diri itu tidak mau terbuka atau tidak mau memberikan ruang, itu tidak akan terbuka. Ya, jadi itu pertama. Ya, jadi guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, ya. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol. Yang ada adalah murid itu bersedia untuk diatur, ya. Jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi ketika kita membujuk nih siswa, ayo misalnya datang tepat waktu atau misalnya kamu jangan malas. Nah, itu karena dari luar ya, karena itu berasal dari Bapak Ibu gurunya yang memerintahkan, maka itu sebenarnya hanya ilusi. Anak itu menurut bisa jadi karena ada Bapak Ibu guru itu, ya. Misalnya begini, ada Bapak yang sangar misalnya ya, Bapak yang sangar nih. Kalau siswanya datang terlambat dimarahin. Nah, anak itu datang karena takut dengan Bapak Ibu, ya. Tapi ketika Bapak itu pindah misalnya, nanti dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena motivasinya berasal dari luar, bukan dari dalam. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, tadi ketika kita merayu, ya, kita memberikan apapun rayuan, ya, kepada orang tadi untuk membuka, ya, itu kita menyangka bahwa kita memberikan itu kepada orang tersebut, orang tersebut akan menuruti kita. Sebenarnya tidak, ya. Orang tersebut menuruti kita karena tadi ada motivasi dari dalam, ya. Kemudian yang terakhir, hak ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, misalnya Bapak Ibu guru karena lebih dewasa dari siswanya memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya tidak juga, ya. Jadi inilah yang akan kita bangun di dalam budaya positif. Jadi budaya positif itu intinya bukan dari luar, dari dalam diri. Jadi tugas kita sebagai guru adalah
bagaimana caranya biar siswa tersebut mau bersikap positif, ya. Kita bagaimana menyadarkan, menimbulkan kesadaran bahwa anak itu bisa berpositif tanpa kita perintah, tanpa kita marahin, tapi anak itu bisa positif. Nah, inilah budaya positif. Tantangannya di situ, Bapak Ibu. Ya, untuk budaya positif ini. Ya, baik. Berikutnya. Nah, kita akan membahas nilai, ya. Jadi budaya positif yang pertama yang harus kita pahamkan kepada siswa bahwa siswa itu harus mempercayai sebuah nilai atau keyakinan. Nah, nilai atau keyakinan ini nantinya akan kita munculkan ketika anak itu melakukan kesalahan. Jadi makanya setiap pembelajaran itu harus dimulai dengan keyakinan kelas. Apa yang mereka yakini? Apa yang kalian yakini? Apa yang kalian percayai? Nah, nilai atau keyakinan ini ketika anak itu misalnya ketika kita membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas nih, anak itu percaya bahwa kalau terlambat itu tidak baik misalnya. Nah, ketika anak itu terlambat, jadi kita tidak usah menghukum, kita cuma menanyakan kembali. Maka dulu kamu percaya bahwa terlambat itu tidak baik. Nah, itu yang akan kita bangkitkan, ya. Maka dari itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu misalnya ya baik hati, tidak sombong, ya, rajin, itu nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan universalnya saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham, ya. Yang jelas nilai-nilai kebajikan itu adalah sebuah kebaikan yang kita yakini bersama. Nah, itu nanti kita berikan ke anak sehingga anak itu mempercayai itu bahwa sesuatu kebajikan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan berarti dia sudah melanggar kebajikannya. Berarti dia sudah melanggar dirinya sendiri. Nah, itu nantinya akan kita konfirmasi kembali bagaimana dia akan memperbaiki dirinya, ya, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bingung tentang nilai kebajikan, nah ini yang dicoba ditanamkan di kementerian kita, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang sederhana itu yang ada di P5, ya. Jadi di P5 itu adalah mencoba menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ada 6. Ya, sebenarnya nilai kebajikan itu banyak, ya. Cuma yang paling tidak kita tahu, ya, yang kita mau terapkan di sekolah, ini ada 6 ini. Ini yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu harus sudah memahami ini, ya. Nah, sebagai guru sekarang di kurikulum Merdeka kita wajib untuk menerapkan P5 dan kita harus tahu apa manfaatnya P5 itu. Jadi P5 itu intinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, ya, nilai-nilai ini kepada siswa. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ya, P5 ini sumbernya adalah nilai-nilai kebajikan yang berasal dari Pancasila, yang harus dimiliki oleh siswa, ya, agar bisa bertindak, ya, atau berperilaku sesuai dengan Pancasila, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita bahas nilai kebajikan, ya. Jadi pertama anak itu harus meyakini nilai dulu, harus mempunyai nilai kebajikan, ya. Dia harus paham tentang nilai apa yang dia yakini. Yang kedua, ya, kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia tadi, ya. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu tindakan, itu pasti dia karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi misalnya nih ada anak misalnya anak apa ya di sekolah itu berlagak jadi pemimpin, ya, jadi dia suka marahin temannya misalnya. Nah, itu berarti dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ini makanya kita pertama kita paham nilai kebajikan, yang kedua kita harus paham tentang kebutuhannya, kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5, ya, sudah disampaikan juga. Saya cuma memperkuat saja. Ya, jadi ada 5. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survival. Ini kebutuhan umum, klasikal, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu makan, sandang, ya,
Pokoknya semua yang tujuannya bagaimana supaya orang itu bisa bertahan. Contohnya begini, ya. Misal di sekolah ada anak suka merebut makanan punya temannya. Bisa jadi karena dia memang sedang lapar. Nah, kebutuhan itu tidak terpenuhi di rumah misalnya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, makanya dia bertindak ya atau berbuat yang melanggar nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, jadi itu, ya. Kemudian kebutuhan untuk disayangi. Nah, itu juga setiap manusia pasti ada, ya. Kita pasti semua ingin merasa disayangi, ya. Jadi siapa bisa juga anak itu kelihatan jarang ke sekolah, malas ke sekolah, ternyata di rumah orang tuanya tidak menyayangi atau di rumah dia anak yang broken home misalnya, kurang kasih sayang. Nah, bisa jadi seperti itu, ya. Maka itu kita harus paham ketika kita melakukan disiplin kepada anak, itu kita harus paham kira-kira anak ini motivasinya apa, ya. Nah, kemudian berikutnya ya kebutuhan untuk kekuatan, ya. Ini untuk menjadi pemimpin, ya. Kemudian kebutuhan untuk bebas, dia ingin bebas, tidak mau diatur, ya. Ada anak seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan untuk kesenangan, misalnya ada anak suka ganggu gurunya, ternyata dia pengen senang-senang aja sebenarnya, ya. Karena dia tidak ada teman misalnya atau misalnya dia kurang kesenangan di sini, dia iseng-iseng saja, ternyata dia butuh kesenangan, butuh aktivitas yang membuat dia senang. Nah, maka dari itu kita harus bisa memahami 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Oke, Bapak itu. Ya, baik. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita sudah memahami tentang nilai kebajikan, ya, kemudian kita sudah memahami tentang kebutuhan, kemudian kita harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu, ya, ini menurut Dian Gosen, ya. Jadi Dian Gosen itu ada psikolog, gitu ya. Jadi dia membuat rangkuman atau merangkum bahwa motivasi perilaku manusia itu biasanya didasarkan pada 3 hal, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu rata-rata kayaknya ya semua kita mungkin mengalami itu, ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tujuan kita menerapkan disiplin positif ini adalah tujuannya bagaimana anak itu bisa berperilaku menuju yang nomor 3. Ya. Kenapa? Kalau anak itu berperilaku yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih bersifat eksternal. Jadi dia masih bersifat eksternal, artinya dia bisa berubah kapan saja. Eksternal itu biasanya tidak berlangsung lama, ya. Misal begini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak seperti saya bilang tadi, datang ke sekolah karena takut dengan bapak gurunya, karena takut dengan ibu gurunya. Ketika ibu gurunya milir, misalnya, anak itu pasti ya datang terlambat lagi, ya, karena dia takut. Jadi dia rajin karena dia takut, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya ketika anak itu rajin datang ke sekolah, kenapa? Karena misalnya dia ketika datang ke sekolah diberi hadiah, ya. Atau misalnya ketika dia rajin ke sekolah nilainya akan baik, maka dia akan rajin ya ke sekolah karena dia mengharapkan imbalan, ya. Cuma ini juga mempunyai efek negatif. Ketika dia mengharapkan imbalan, tetapi kita tidak memberi imbalan, maka dia akan tidak akan berdisiplin lagi. Ya, misal tadi dia rajin karena memang senang dipuji. Ketika dia datang ke sekolah, bapak ibu gurunya sering memuji ini, jadi dia rajin ke sekolah. Tapi ketika bapak ibu guru sibuk, misalnya lupa untuk memuji, akhirnya dia malas lagi. Nah, maka dari itu kita mengharapkan untuk menerapkan perilaku yang ketiga ini. Ketika dia mempercayai nilai-nilai yang ada dalam dirinya, maka dia akan bersifat disiplin tanpa tanpa dorongan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu yang ingin kita tumbuhkan. Ya.
Baik. Bentar Bapak Ibu, saya carikan ada file yang mau saya share. Nah, oke. Sekarang ini saya akan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, misalnya begini. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, ya, motivasinya kira-kira apa? Ya, ini ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan tadi, takut dengan ibu misalnya. Ya, misalnya. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi datang ke sekolah mengajar tepat waktu karena dipuji, ingin dipuji dengan guru yang lain atau ingin kelihatan rajin. Nah, kemudian yang ketiga, ingin menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi memang dari dalam Bapak Ibu yakin bahwa saya harus datang ke sekolah tepat waktu karena itu merupakan kewajiban saya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin bisa berbagi Bapak Ibu, mungkin dari Ibu mungkin. Silakan Bu. Ya, mungkin Bu Suai. Mungkin posisi saya mungkin saat ini belum mengerti dengan yang nilai-nilai yang saya sadari, karena terkadang saya masih di posisi pertama posisi kedua dia terlihat rajin dan mudahan kedepannya saya bisa menempatkan di posisi yang ketiga agar akan kewajiban saya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, jadi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Artinya kita memang biasa saja karena ini manusiawi. Jadi tidak artinya saya pun juga begini. Jadi saya tidak belum berada pada posisi yang ketiga. Kebanyakan saya juga posisinya 1 dan 2. Memang manusia seperti itu ya. Nah, makanya tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita merubah paradigma tadi, yang menumbuhkan budaya positif tadi. Biar anak-anak itu datang rajin ke sekolah karena mereka yakin dengan nilai yang mereka yakini bahwa saya sebagai pelajar misalnya memang harus rajin karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, inilah tugas berat, sebenarnya berat ya untuk kita karena memang kita sendiri juga seperti itu. Silakan Bu. Maaf Bapak, memotong pembicaraan Bapak. Yang saya mau tanyakan tentang kedisiplinan di sini, bagaimana cara kita menghadapi guru-guru yang tidak disiplin atau sebaliknya guru-guru yang sering tidak masuk mengajar di saat jam pembelajarannya. Mungkin itu saja Pak untuk menambah wawasan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wah, ini pertanyaannya berat sekali sebenarnya ya. Ya, baik. Karena posisi saya bukan kepala sekolah, saya akan memposisikan sebagai guru saja. Jadi misalnya kepada siswa ya begini. Berdasarkan yang saya pelajari, ya ini kedatangan budaya positif itu. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan restitusi tadi. Jadi untuk menangani siswa yang bermasalah, misalnya kalau kita memberikan hukuman itu pasti ya seperti saya bilang tadi motivasinya masih eksternal ya. Hukuman itu masih motivasi eksternal. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal? Jadi tujuan kita adalah merubah pola pikirnya. Bagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, caranya adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang segitiga restitusi. Jadi gambarannya saja segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita mengembalikan ke siswa tersebut apa yang dia percayai, apa yang dia yakini, ya nilai apa yang dia yakini.
Nah, kita kembalikan lagi kepada siswa tersebut. Jadi, biar siswa tersebut memperbaiki diri sendiri, ya, tanpa kita memberikan hukuman. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di bagian restitusi. Ya, begitu ya Bu ya. Sementara Bu. Baik. Kalau guru nanti Bu ya. Baik. Bentar, saya akan ada share file. Nah, ini kita akan menuju kepada hukuman tadi. Jadi seperti saya bilang tadi, di dalam penerapan disiplin itu ada 3 hal. Ya, yang pertama, belum keluar. Bentar. Belum keluar, bentar lah. Bentar nggak keluar ini. Bentar, dia nggak keluar. Bentar lah Bapak Ibu. Bentar lah Bapak Ibu, ada trouble ini. PPT-nya nggak bisa keluar. Bentar. Baik, saya jelaskan saja lah Bapak Ibu karena tidak keluar. Ini sebenarnya bukan PPT tapi dari Word. Baik, jadi ada 3. Ada hukuman, ya. Ketika kita menerapkan disiplin itu ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi, ya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Misalnya begini, kamu keliling lapangan, nah itu adalah hukuman. Ya, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu begini, misalnya terlambat. Ketika kamu terlambat, maka ketika kamu terlambat 10 menit, maka jam istirahat kamu akan dikurangi 10 menit. Itu namanya konsekuensi. Ya.
Jadi berbedaan dengan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang langsung. Jadi Bapak Ibu misalnya ada siswa yang nakal, langsung ditindak, itu namanya hukuman. Nah, hukuman ini termasuk ke dalam identitas yang gagal. Jadi kemungkinan tidak efektif. Kenapa? Karena kalau ketika kita memberikan hukuman, maka anak itu bisa menolak. Ya, di dalam dirinya itu ada penolakan sebenarnya. Walaupun dia menurut saja terhadap apa yang kita paksakan, tapi di dalam dirinya itu terjadi penolakan. Nah, kalau dia konsekuensi, ini misalnya ada aturan. Kita membuat aturan dulu. Seperti saya bilang tadi, terlambat 10 menit, maka jam belajar kalian, jam istirahat kalian akan dipotong 10 menit. Nah, itu namanya konsekuensi, ya, itu. Nah, kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini berbedanya dengan konsekuensi. Kalau restitusi ini kita tanyakan kepada anaknya, bagaimana cara kamu memperbaiki dirimu? Itu ya bedanya. Misalnya begini, anak melakukan kesalahan, memecahkan kaca, ya. Kalau kita memberikan hukuman, kamu bapak hukum, berdiri di tengah lapangan, itu hukuman, ya. Kemudian kalau dia konsekuensi, kita sudah membuat kesepakatan. Ketika melakukan kelalaian, maka harus memperbaiki atau mengganti. Nah, itu kesepakatan. Ya. Kalau restitusi, kita tanyakan begini ke anaknya. Nah, ini kacanya pecah. Nah, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi bukan dari bapak ibu gurunya, ya. Jadi bukan bapak ibu guru yang menyuruh anak memperbaiki, enggak. Tapi anak sendiri yang, oh ya Pak, maaf Pak, saya memecahkan kaca. Kalau gitu nanti saya ganti Pak. Nah, itu berarti dari anak. Gitu ya, itu perbedaannya ya. Jadi ada tiga ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi 3 hal itu ya. Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal karena seperti tadi pasti ada penolakan kalau hukuman. Ya. Walaupun dia mau melakukan, anak itu mau melakukan, tapi di dalam dirinya terjadi penolakan. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi, ya, itu termasuk identitas sukses. Cuma kalau konsekuensi itu bisa kadang berhasil, bisa kadang gagal. Ya, cuma yang paling harus kita terapkan adalah yang restitusi tadi. Jadi kita kembalikan ke anaknya. Bagaimana kamu akan memperbaiki dirimu? Ya. Nah, maka dari itu kita perlunya pemahaman tentang nilai tadi. Jadi ini teorinya saling berkaitan. Kalau anak tadi tidak paham tentang nilai-nilai kebajikan, dia nggak akan bisa dilaksanakan restitusi. Ya, maka itu kita harus tanamkan dulu nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, gitu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, kalau hukuman itu membuat murid atau anak tersakiti. Jadi memang anak karena disuruh berdiri di tengah lapangan, anak itu akan merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi atau restitusi, ya, konsekuensi dan restitusi, anak itu tidak merasa tersakiti karena dia merasa dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami untuk nanti kita terapkan di dalam segitiga restitusi. Ya, baik. Untuk lebih memahami tentang hukuman ya, atau konsekuensi, ini saya ada contoh kasus ya. Nanti Bapak Ibu silahkan di sini, nanti saya tanyakan satu persatu ya. Di sini ada contoh kegiatan ya, atau contoh kasus ya, kejadian. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Jadi kita bahas konsekuensi dulu ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau dia hukuman itu terjadi seketika. Biasanya memberikan bentuknya berupa fisik ya, hukuman. Kalau konsekuensi itu karena dia salah ya, dia harus mengganti atau memperbaiki kesalahannya ya. Nah, silakan Bapak Ibu, ini boleh dijawab dulu. Ya. Pak Redi. Ya, ini cuma memilih saja dari ini ya. Ini kan ada kasus ini. Silakan Bapak Ibu pilih itu atau hukuman atau konsekuensi. Ya. Nanti saya akan tanyakan satu persatu jawaban Bapak Ibu ya.
Silakan dijawab dulu, saya beri waktu kurang lebih 2 menit. Ya. Nah. Ya, sudah Bapak Ibu? Ya. Baik, oke. Ya, oke. Mungkin kita bergantian saja dari Ibu mungkin. Ya, silakan. Nggak apa-apa, baca aja. Ya, yang pertama aja, nah satu nanti ke sebelah lagi. Hukuman, ya. Ya, Bapak Ibu yang lain gimana? Setuju nggak? Ya, jadi itu hukuman ya. Jadi misalnya ada siswa terlambat, suruh lari keliling lapangan. Nah, kan seketika itu. Kita belum ada kesepakatan tentang itu. Jadi itu namanya hukuman. Oke, berikutnya Pak Redi. Ya. Menyelesaikan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu berupa konsekuensi. Ya. Baik, Bapak Ibu gimana? Setuju nggak? Setuju, ya oke sip. Jadi itu memang konsekuensi. Nah, sudah kelihatan ya bedanya ya antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi dia harus memperbaiki kesalahan yang dia buat, ya. Atau misalnya dia mengganti kesalahan apa yang dia lakukan. Jadi itu. Kalau hukuman tidak. Hukuman itu dari guru, ya. Dari guru, kalau salah kamu harus melakukan ini. Nah, itu seketika. Nah, oke, berikutnya, Pak Robi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu termasuk hukuman. Oke. Ya, gimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju ya? Oke. Jadi sudah polanya sudah mulai Bapak Ibu sudah mulai memahami. Berikutnya Bu Semar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, ya, mantap sekali. Jadi gimana? Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu konsekuensi. Jadi ingat, polanya kita harus sudah bisa membaca polanya, ya. Kalau konsekuensi, ya, dia gimana caranya memperbaiki kesalahannya, ya, gimana dia mengganti apa yang diperbuat. Nah, kalau hukuman enggak, ya. Kamu salah, kamu harus melakukan ini. Ya, oke. Berikutnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman. Oke, ya. Gimana? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya, hukuman. Ya, oke, sip. Berikutnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
menurut saya itu hukuman. Oke, ya, sip. Gimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju ya. Oke, baik. Berikutnya Bu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan atau rumah. Oke. Gimana? Sama semua Bapak Ibu? Sama, sip. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut saya itu konsekuensi. Oke, ya. Gimana? Sepakat? Oh, sepakat. Oke, ya. Bu. Mana Bu? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit itu konsekuensi. Oke. Gimana? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Oke, terakhir. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh burung pipit karena mencederai teman saat bermain di lapangan konsekuensi. Ya. Gimana? Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, setuju ya. Oke, sip ya. Jadi sebenarnya kita sudah memahami apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah paham. Cuma memang kita belum menerapkannya ya di kegiatan di pembelajaran di sekolah. Oke. Nah, ini kelihatan. Oke. Nah, jadi ini bedanya tadi ya. Hukuman ya, disiplin dalam bentuk hukuman itu tidak terencana seperti saya bilang tadi, bersifat tiba-tiba ya. Dan anak atau murid itu tidak dilibatkan. Jadi anak itu tidak punya pilihan. Ya, kalau kita mau hukum, lari keliling lapangan, anak itu tidak punya pilihan. Tapi kalau kita konsekuensi, bagaimana cara kamu memperbaiki? Anak itu punya pilihan. Misalnya, oh kalau dia memecahkan kaca, dia nanti mengganti dengan uang, atau nanti misalnya dia membelikan kaca, ya. Jadi anak itu punya pilihan. Bagaimana cara dia memperbaiki diri? Ya, itu bedanya. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat psikis, ya. Murid atau anak itu disakiti biasanya, karena memang kita memberikan tindakan eksternal kepada anak, ya. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Bapak Ibu sudah memahami. Baik. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol tadi sudah dibahas. Jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini setelah kita memahami tadi nilai, ya, kemudian teori-teori sebelumnya, kita harus memahami tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah posisi yang Bapak Ibu di mana Bapak Ibu harus bertindak, ya. Bagaimana kita mengatasi masalah itu? Di mana posisi kita? Tadi posisinya ada penghukum. Penghukum itu ya ketika anak bersalah itu langsung dihukum. Nah, itu penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu guru itu membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya begini, bagaimana kamu ini? Kasihan ibu ini nah, bapak ini nah. Bapak ini sudah capek-capek mendidik kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Sehingga anak itu dibuat bagaimana anak itu merasa bersalah gitu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Kalau teman posisinya sebagai teman, kalau anak melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa, nanti bapak yang bereskan. Atau misalnya anak, ya udah nanti biar bapak yang bilang sama ibu kepala sekolah misalnya. Nah, itu posisinya teman. Jadi dia membantu anak tersebut. Nah, di sini juga masih belum menimbulkan budaya positif, ya. Kemudian memantau itu ketika ada anak melakukan kesalahan, memantau itu, oh ini aturannya seperti ini, kamu salah, kamu harus mengikuti aturan, itu pemantau, ya. Nah, posisi yang harus kita ambil itu adalah sebagai manajer. Jadi manajer itu nanti yang ujungnya adalah bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi, ya. Ya, oke. Saya rasa sudah paham untuk ini, ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang poin yang akan saya bahas untuk lebih dalam itu tentang segitiga restitusi, ya.
Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ya. Jadi tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, gimana Bapak Ibu? Kira-kira dari 3 tahapan ini, apakah sudah ada gambaran bagaimana cara menerapkan restitusi? Ya, jadi 3 tindakan ini sebenarnya bisa dibolak-balik, tidak masalah. Mana yang duluan, mana yang belakangan bisa dibolak-balik, ya, tidak masalah. Oke. Baik, masih semangat Bapak Ibu? Kita sudah hampir 1 jam. Oke, baik. Sudah mulai siang ini, mulai panas. Ya, baik. Ini materi terakhir ya tentang restitusi. Jadi setelah ini kita bisa istirahat, selesai. Baik, sebelum mungkin biar semangat, saya pengen mencoba satu permainan, Bapak Ibu. Ya, kita ice breaking dulu. Ya, saya ada permainan ini. Sebenarnya saya mau coba, mungkin Bapak Ibu bisa coba ke siswa, ya. Oke, saya nggak usah pakai mic. Tapi ini berpasangan ya, ice breakingnya berpasangan, berdua-dua. Ya. Ya. Nih, saya kasih kertas. Ya. Berdiri ya ini Bapak Ibu, berdiri. Ya. Ya apa-apa, ini kita biar semangat saja. Ya. Nah, masing-masing berpasangan. Berpasangan. Berdua-berdua. Nih. Ya Pak, kalau nggak ada pasangannya nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa. Ya, Bapak Ibu bisa berpasangan. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, biar. Karena ini sudah mau materi terakhir, nggak apa-apa. Saya pengen mencoba ini sebenarnya breaking. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu posisi ya, pegang kertasnya di tangan kiri dan berhadapan dengan pasangannya. Berhadapan. Ya. Berhadapan. Ya. Oke, ya. Ini berdua-dua ya. Jadi tugas Bapak Ibu mempertahankan kertas dan mengambil punya temannya, ya. Tugasnya itu ya, ingat ya. Bagaimana caranya mempertahankan kertas punya punya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa mengambil kertas punya temannya. Tapi nanti mengambilnya ketika saya bilang perintahnya tangkap, ya. Kalau saya bilang tangkap baru Bapak Ibu ambil, ya. Gitu ya. Tapi ketika saya bilang tangan, Bapak Ibu ke sini. Tangan kanannya megang tangan kiri. Tangan punya sendiri, Bu. Iya. Tangan, ya. Kalau saya bilang tangan ke sini ya, tangan. Kemudian kalau saya bilang tangga ke kaki. Kaki. Ya. Nih, saya contohkan tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Nah, kalau saya bilang tangkap baru Bapak Ibu ambil punya temannya. Begitu ya? Paham ya? Ya. Jadi ketika saya bilang tangkap, baru Bapak Ibu berusaha mengambil. Tapi punyanya usahakan jangan sampai terrebut punya, jangan sampai hilang. Nah, gimana caranya ya? Ya. Oke, sudah siap? Siap ya, kita coba ya. Ya. Belum, oke. Ya. Iya, usahakan menghindar dan menangkap. Ya, usahakan. Kalau saya bilang tangkap ya, tapi kalau belum bilang tangkap jangan ditangkap dulu ya, kasihan temannya. Ya. Oke, sudah siap? Tangan. Ya. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Belum. Ya. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Ya. 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 Yang menang Pak Robi dapat 2. Jadi yang menang dapat 2. Oh dia ya dapat 2. Ya. Mau coba sekali lagi? Boleh sekali lagi? Ya, kita coba lagi. 1 kali lagi.
Ya. Oke, kita coba ya. Siap? Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Belum. Ya, oke. Lagi. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Ya, ada yang menang. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu. Ya. Ya, nanti bisa Bapak Ibu coba di kelas kalau mau biar ini ya. Ya. Kalau siang-siang biar banyak permainan biar nggak ngantuk. Ya. Baik, kembali lagi. Jadi ini segitiga restitusi materi terakhir ya. Jadi setelah kita memahami semua teori tadi, teori yang di atas tadi ya, tentang nilai, tentang perilaku ya. Kita bagaimana caranya menerapkan ke siswa. Nah, ini caranya dengan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada tiga tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. 3 tahap ini yang ada dalam segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas contohnya berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan identitas itu begini, ketika orang itu melakukan kesalahan, kita harus menyadarkan dia bahwa memang berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, manusiawi, semua orang itu bisa salah. Jadi bisa kita gunakan kata begini, tidak apa-apa kamu berbuat salah, Bapak dulu juga pernah berbuat salah. Atau misalnya, Bapak dulu juga pernah datang terlambat, tidak apa-apa. Nah, jadi artinya setelah kita buat dia stabil dulu identitasnya, ya. Jadi kalau kita langsung memarahi, kamu salah ini, nanti dia dalam hatinya akan tertekan, ya. Tapi kita bikin dulu dia bagaimana supaya stabil dulu, bahwa kesalahan itu tidak apa-apa, ya. Manusia itu bisa salah, semua orang bisa salah, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah menanyakan alasan. Setelah kita menstabilkan identitas, kita tanyakan alasannya. Kenapa kamu tadi datang terlambat? Ya, jadi kita harus tanyakan dulu alasan dia. Jadi tugas kita adalah cuma menggali dalam diri siswa saja. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tadi berkelahi misalnya? Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini poin yang penting adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah 2 tahap tadi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kamu percayai? Ya, atau misalnya keyakinan apa yang ada kamu miliki? Nah, maka dari itu pentingnya anak itu memahami nilai-nilai kebajikan di awal tadi. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu harus ditanamkan dari dalam diri anak itu, ya. Kalau anak nggak paham tentang kebajikan ya dia tidak tahu. Maka itu setiap pembelajaran sekarang di kurikulum Merdeka itu diusahakan, diwajibkan untuk membuat keyakinan kelas, biar anak itu memahami nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam dirinya. Sebagai seorang siswa itu apa yang nilai-nilai kebajikan yang dia sepakati atau dia pahami, ya. Nah, maka dari itu kita pentingnya membuat keyakinan kelas tadi. Dan dalam membuat keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu tidak boleh keyakinan kelas itu datang dari guru. Jangan dari guru, dari anak. Bapak Ibu bisa menyarankan, tapi bukan Bapak Ibu yang menentukan, ya, nilai kebajikan itu, nilai keyakinan kelas. Jadi misalnya begini, nah Bapak Ibu, Bapak lihat kita harus rajin ya, nanti berarti kita buat tidak boleh datang terlambat, jangan seperti itu. Tapi kita tanyakan, bagaimana supaya kita datang ke sekolah bisa tertib, bagaimana supaya kalian tidak tertinggal pelajaran. Nah, berarti kita gali dari siswanya. Oh, kami harus ini Pak, datang tepat waktu. Nah, jadi kenapa harus dari siswanya? Karena itu nanti akan kita kembalikan ke sini, ya. Kenapa nilai kebajikan itu harus dari siswa? Karena nanti akan di sini. Loh, kemarin kamu
percaya bahwa datang terlambat itu tidak baik. Kenapa sekarang kamu datang terlambat? Nah, itu. Jadi alurnya seperti itu, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya. Jadi 3 tadi, kalau tadi adalah contohnya, ini adalah keterangannya. Jadi 3 hal ini yang harus dilakukan dalam restitusi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bagaimana cara menindak itu restitusi ini bisa diterapkan, ya. Tapi ya sekali lagi restitusi ini harus memerlukan pemahaman, ya. Kita menerapkan restitusi, kita harus memberikan pemahaman dulu kepada siswanya, ya, begitu. Baik, saya akan berikan video, ya, ini di bagian terakhir, contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Bentar. Ya, Bapak Ibu silakan diperhatikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi restitusi itu dialog ya Bapak Ibu. Posisi manajer. Nah, posisinya adalah sebagai manajer. Aktivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu ada 3 tahap Ibu tadi. dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, bisa diperhatikan ini contoh kasusnya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, baik. Ini saya potong sebentar. Jadi kalau kita ingin menstabilkan identitas, ini bisa menggunakan 5 pertanyaan ini, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat. Baik. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya
dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya. Ya, baik. Jadi itu Bapak Ibu ya penjelasan lebih detail tentang segitiga restitusi. Jadi intinya di dalam penerapan budaya positif ini kita sebagai guru bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada anak. Jadi poinnya di situ. Bagaimana cara kita bisa membuat anak itu berdisiplin tanpa kita harus memberikan hukuman. Ya, karena memang kalau kita terlalu berlebihan memberikan hukuman itu juga tidak akan baik, Bapak Ibu. Jadi itu dari pemaparan saya hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau kita diskusikan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, mungkin sekian saja pemaparan dari saya tentang penerapan budaya positif. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya di sini cuma berbagi pemahaman Bapak Ibu, bukan dalam artian saya lebih tahu, tidak. Cuma karena saya memang sedang mempelajari ini, karena ada kegiatan saya di Guru Penggerak, jadi saya membagikan pemahaman apa yang saya pahami kepada Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Selamat siang.